Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Assalamualaikum kakak, saya dari Aceh Timur. Halo kakak Desi, salam kenal. Perawat kapan? Ini kita bahas soal perawat kakak, soal kayak diadot ya, kita bahas soal kompetensi teknis P3K perawat ya. Sesuai dengan FR ya dari teman-teman yang udah ujian. Salam dari Nagan Raya Aceh. Halo, salam kakak Anwar. Silakan teman-teman dijawab ya. Jadi ini soal-soal yang aku bahas ini soal-soal berdasarkan FR ya, terbaru dari teman-teman yang udah ujian. Halo Nurse Nisa, baru gabung di TikTok nih. Salam kenal kakak. Pakai waktu kak. Kakak Hairani, terima kasih bunganya. Teman-teman silakan dijawab sama di tap-tap layar ya. Pakai waktu kayak mana kakak? Aku cek dulu jawabannya. Langsung aku bahas ya guys. Takutnya masih ada teman-teman yang belum join. Satu menit lagi deh ya, 19.450 ya. Sabar ya guys, 1 menit lagi ya, aku tunggu 1 menit lagi ya. Silakan di komen. Baru gabung kakak. Selamat bergabung kakak Mei, kakak Lihanza, terima kasih. Kak, di sini udah jam 20.50. Di aku masih 19.49, guys. Langsung aku bahas aja ya. Oke, udah jam 19.50 aku bahas ya. Jadi ini merupakan soal mengenai prinsip etik keperawatan ya. Soal ini pasti keluar ya. Dan memang selalu keluar ya. Nah, jadi kita lihat di sini, aku lihat tadi teman-teman udah pada benar ya jawabnya autonomi ya. Kita lihat di kasusnya, pasien itu mengalami trauma kepala karena kecelakaan, terus dia mengalami koma, dirawat di ICU. Setelah mengetahui hasil pemeriksaan dari tim dokter dan hasil lab, pasien harus segera dioperasi. Terus, setelah mendapatkan penjelasan dari dokter, keluarga menolak dengan alasan bahwa kemungkinan ada gejala sisa. Akhirnya perawat dan tim menerima keputusan pasien ya. Ini ya kata kuncinya ya. Perawat dan tim menerima keputusan pasien. Nah, jadi jawaban tepat itu adalah autonomi ya. Jadi benar ya. Dimana prinsip etik autonomi itu kita harus menerima apapun keputusan pasien maupun keluarganya gitu ya. Setelah kita memberikan penjelasan kayak gitu. Oke guys, aku rasa soal mengenai prinsip etik ini mudah sih ya. Aku lanjut aja lah ya, karena untuk semua prinsip etik, 8 prinsip etik itu udah pernah aku bahas. Untuk teman-teman yang mau lihat bisa cek di YouTube aku ya, di YouTube Nurse Nisa. Jadi aku lanjut aja ya ke soal nomor 2. Jadi prinsip etik and autonomi ini merupakan salah satu FR dari teman-teman yang udah ikut ujian ya. Jadi nggak cuman prinsip etik autonomi, jadi semua prinsip etik itu dipelajari ya. Tunggu, aku kayaknya agak gedein sedikit deh ya, sabar dulu guys. Kak, soal yang di live semuanya ada di ebook bukan?
Enggak kakak, ini soalnya aku bikin khusus ataupun beberapa aku cari di internet. Untuk bidan, halo kakak Eka Novita. Untuk bidan silakan follow akun TikTok soal bidan ya. Untuk ebook juga ada bidan. Nanti aku spill ya kontaknya. Ya udah, kalau kelihatan kenapa blended family. Ceroboh memang. Terima kasih kakak Ile. Kenapa? Kasih rasional kenapa blended family. Ini juga merupakan salah satu FR ya. Dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian ya. Soal tentang keperawatan keluarga mengenai jenis keluarga, tipe keluarga ya. Teman-teman yang jawab blended family, kenapa blended family? Ya benar ya kakak, siapa nih? Kakak Rina, kakak bullshit. Aduh, agak gimana gitu ya mau disebutkan. Udah benar ya jawabannya ya. Kalau nuclear family itu keluarga inti ya, dimana cuma ada keluarga ayah dan ibu dan anak ya. Kemudian kalau extended family itu keluarga besar. Di situ nggak hanya ada satu kepala keluarga, tapi kayak ada bibi, ada paman gitu ya, ada beberapa kepala keluarga. Kemudian kalau middle age family, dia itu keluarga yang suami dan istri yang udah paruh baya gitu ya, yang tinggal berdua, anak-anaknya itu udah pada, ada yang udah pada nikah, pokoknya gitu ya. Terus kalau nuclear diet itu keluarga yang tinggal bersama suami dan istri tanpa anak-anak. Kemudian blended family ya ini ya. Keluarga yang sudah menikah sebelumnya kak, tipe keluarga kisi-kisi D3K. Untuk keperawatan keluarga itu ada di kisi-kisi perawat terampil dan juga dia masuk juga ke perawat ahli pertama ya. Middle age family itu suami dan istri yang udah paruh baya kak, jadi mereka cuma tinggal berdua aja gitu, yang anak-anaknya udah pada nikah kayak gitu. Nuclear diet ya kak, itu keluarga yang tinggal sama suami dan istri aja tanpa ada anak-anak. Untuk teman-teman yang udah chat udah chat di ini ya, udah WA aku, mohon bersabar ya, nanti aku balas satu-satu ya, soalnya aku lagi live, nggak bisa balas chat dulu. Oke, aku lanjut ya. Kak Dat Show, kalau mau beli ebook boleh kontak WA yang ada di bio TikTok aku. Atau nanti aku spillin lagi deh. Blended kak, blended ini. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan sebelumnya ya. Kayak di situ ada anak tiri kayak gitu. Buat teman-teman yang udah WA, udah tanyain mengenai ebook maupun bimbel, nanti aku balas ya. Dwi Retno, kalau dari yang aku dapat dari teman-teman ada yang bilang kayak gini, kan kalau tahun lalu yang soal sosiokultural itu kan ada 5 opsinya, ada pilihan ragu-ragu kan di situ. Setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tapi sekarang ragu-ragunya udah dihapus, jadi tinggal 4 opsi aja. Yang aku dapatkan kayak gitu guys. Ayo di sini ada yang udah ujian. Kayaknya kalau udah ujian nggak mungkin ikut live lagi ya. Yang udah ujian aku yakin nggak mungkin ikut live lagi. Ya teman-teman silakan dijawab. Apanya yang dijawab? Sorry guys. Aku Senin ujian. Semangat kakak, semoga dimudahkan ya. Bentar, kayaknya ini agak harus aku gedein sedikit. Sabar ya guys.
Semangat ya buat teman-teman yang akan segera ujian, semoga dimudahkan dan lolos ya tahun ini ya. Terus soal-soal komunitas itu juga banyak ya, banyak masuk. Jadi ini soal kisi-kisi semalam ya. Bentar guys, ini terlalu gede deh. Katanya sama kayak manajerial kak, nggak ada lagi setuju. Oh bukan ragu-ragu yang dihapus ya. Berarti sama kayak kompetensi itu ya, manajerial sama wawancara juga. Kakak Ira, terima kasih. Ayo silakan teman-teman di komen ya sambil di tap-tap layar ya biar muncul lope-lope. Kak, kenapa? Kak Mei, apanya yang kenapa kak? Nge-lag ya? Halo, halo, halo. Apakah suara aku terdengar jelas? Ataukah putus-putus? Iya, nanti aku share di YouTube. Yang live semalam udah aku share di YouTube ya. Jawabannya sangat bervariasi ya, guys. Aku di sini melihat hanya sedikit banget ya teman-teman yang jawab pilihan yang tepat. Kakak Ila, terima kasih. Kakak Ainun, terima kasih. Kak Ainun mendapat rencana pemberi hadiah nomor 3. Karena belum muncul masalah. Hayu yakin belum muncul masalah. Coba deh diperhatiin lagi di kasusnya. Udah ada masalah belum di situ? Iya kakak, iya dia benar ya. Jadi di situ udah ada masalah ya. Iya benar sekali kakak ya dia. Ini ya, ini kisi-kisi sesuai FR teman-teman yang udah ujian. Katanya keperawatan komunitas itu lumayan guys. Bahas dong. Udah boleh aku bahas ya guys ya. Kira-kira lansia ini punya cucu cewek cantik enggak? Oke, siap guys, aku bahas ya guys. Jadi kita lihat di sini ya. Di mana mahasiswa praktik kepanitraan klinik mahasiswa koas ya melakukan pengkajian pada kelompok lansia dengan hipertensi ya. Kelompok lansia dengan hipertensi berarti udah ada masalah dong di sini ya. Lansia hipertensi ya. Kemudian lansia mengeluh sering merasa pusing dan tengkuk terasa berat. Mereka mengaku jarang melakukan pemeriksaan tekanan darah dan sering mengonsumsi ikan asin. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah selamat buat teman-teman yang menjawab ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ya. Itu jawaban yang tepat ya. Jadi kita bahas satu-satu. Kalau perilaku kesehatan cenderung berisiko, dia itu belum muncul masalah ya. Masalahnya itu belum muncul. Misalnya kayak di kasus ini misalnya lansianya itu kayak sering mengeluh pusing kayak gitu ya. Ataupun tengkuknya terasa berat gitu. Tapi belum saat dilakukan pemeriksaan darah gitu. Tekanan darahnya itu masih normal gitu ya.
Oh bukan guys, sorry. Perilaku kesehatan cenderung berisiko kayak gini. Dia itu belum muncul masalah ya, tapi kebiasaan ataupun pola hidup yang dia terapkan itu jika dilakukan secara terus menerus ya, itu akan berisiko menimbulkan masalah. Misal kayak gini kasusnya, si lansia di sini dia sering mengonsumsi ikan asin ya. Nah jadi jika dilakukan secara terus menerus ya, pola hidupnya itu tidak baik kayak gitu ya, itu akan menimbulkan hipertensi. Nah itu disebut dengan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Jadi masalah belum muncul, tapi pola hidup ya atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu lama-lama akan menimbulkan masalah gitu ya. Guys, gimana yang opsi A? Udah clear belum? Halo guys, kok pada hening? Nggak ada komen? Ulangi. Oke, jadi aku ulangi ya. Perilaku kesehatan cenderung berisiko itu dimana dia belum terjadinya masalah ya. Nah, tapi pola hidup atau kebiasaan yang dilakukan itu jika dilakukan secara terus-menerus itu akan memunculkan masalah ya. Misalnya kalau di soal ini, di kasus ini contohnya, lansia ini sering mengonsumsi ikan asin gitu ya. Jika dia sering mengonsumsi ikan asin secara terus-menerus itu akan berisiko menjadi hipertensi kayak gitu. Contoh lain apa? Misalnya kayak orang yang merokok gitu ya, meskipun dia belum kena PPOK kayak gitu, tapi jika dilakukan secara terus-menerus maka akan berisiko ya. Oke, sudah clear ya yang opsi A ya. Aku lanjut ke opsi B, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kakak Ainun terima kasih kopinya. Nah, kalau ini yang opsi B ini dia itu udah ada masalah kesehatannya gitu ya. Yang kayak di soal ini, lansia ini sudah mengalami hipertensi. Nah, kemudian cuman dia tuh di sini tidak tahu gitu ya bagaimana cara menangani penyakit hipertensi ini kayak gitu. Misalnya dia mengalami hipertensi, apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Misalnya di kasus ini dia tidak melakukan mengecek tekanan darah secara rutin kayak gitu. Kemudian gaya hidupnya pun juga tidak baik kayak gitu ya, dengan sering mengonsumsi ikan asin. Mohon banyakin lagi soal keperawanan komunitas. Ini soal yang bikin saya bingung, belum paham. Halo guys, gimana yang opsi B udah jelas belum? Jadi kayak gini ya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan gini. Dia tuh udah muncul masalah dan pasiennya itu dia nggak tahu kayak gitu ya apa yang harus dia lakukan gitu. Beda sama B sama C gini, kalau yang C dia itu udah muncul masalah juga, misalnya kayak pasien TB gitu ya, dia itu udah tahu apa yang harus dilakukan kayak gitu, kayak harus minum obat teratur sampai 6 bulan, tapi dia tuh kayak nggak mampu untuk melakukan program yang udah diterapkan itu guys, program terapi yang udah ditentukan kayak gitu. Cara mudah ingatnya gini, kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, dia itu tidak tahu ya apa yang harus dilakukan kayak gitu. Kalau yang C, yang ketidakefektifan manajemen kesehatan, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi dia tidak mampu melakukan. Kalau defisiensi pengetahuan itu atau defisit pengetahuan itu ditandai dengan ada kata-kata kayak mereka bingung kayak itu, ataupun mereka belum pernah terpapar informasi ya. Sedangkan di kasus ini kan kita lihat nggak ada tuh ya kalimat lansia ini mengatakan belum pernah terpapar informasi gitu ya. Cuman mereka jarang melakukan pemeriksaan kesehatan gitu ya. Blur kak, mana ada blur? Kakak soal bidan nggak blur ya. Suara nggak ada kak, nggak ada ya suara aku guys. Sinyalnya mungkin. Halo guys, ada nggak suara aku?
Oke, aku ulangi ya. Yang mana guys? Yang C. Untuk membedakan yang B sama C gini guys, kalau yang B itu, B dan C itu dia sama-sama udah muncul masalah gitu ya. Cuman kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ini, kayak silensianya itu dia kurang tahu gitu apa yang harus dilakukan kayak gitu. Sedangkan yang opsi C ini, ketidakefektifan manajemen kesehatan, dia udah tahu apa yang harus dilakukan tapi ketidakmampuan untuk melakukan gitu guys. Misalnya kayak kalau yang C ini misalnya kayak pada pasien TB gitu kan, dia kan udah tahu kayak gitu harus minum obat teratur sampai 6 bulan kayak gitu, tapi dia nggak mampu gitu untuk menerapkan program regimen yang sudah ditetapkan kayak gitu. Kalau keperawatan komunitas itu nggak ada ya di perawat terampil. Jadi ini kisi-kisi nurse. Kalau yang E defisit pengetahuan, itu di situ akan ada kalimat kayak misalnya mereka tuh sama sekali belum pernah terpapar informasi. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu ditemukan adanya suatu masalah kesehatan ya di komunitas tersebut yang memang akan mengganggu ya kesehatan komunitas. Misalnya kayak adanya tingginya prevalensi TB di suatu desa kayak gitu, ataupun ditemukan kasus HIV gitu ya. Gimana guys, udah clear belum? Iya, jawabannya yang B ya. Belum, yang mana yang belum? Yang D, kalau defisiensi kesehatan komunitas itu ditemukan adanya suatu kasus ya ataupun penyakit gitu yang akan mengganggu kesehatan komunitas. Misalnya tingginya prevalensi TB di suatu desa itu kayak gitu, Kak. Halo Kakak, siapa tadi Kakak yang belum paham tadi yang opsi D? Udah clear belum? Udah bisa ya dibedain ya. Keperawatan komunitas itu aku lihat nggak ada ya di kisi-kisi perawat terampil. Jadi ini termasuk ke kisi-kisi nurse. Coba ulang Kak, yang mana aku ulang Kak? Aku udah bingung nih mau ulang yang mana. Kalau perilaku kesehatan cenderung berisiko, dia itu belum muncul masalah ya, tapi kebiasaan ataupun gaya hidup yang dilakukan oleh suatu komunitas itu bisa berisiko menyebabkan masalah gitu ya. Misalnya contoh di kasus ini, masyarakat itu sering mengonsumsi ikan asin kayak gitu ya. Memang maksudnya masyarakat di situ belum mengalami hipertensi kayak gitu, tapi karena sering mengonsumsi ikan asin itu akan berisiko mengalami hipertensi. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan di mana masyarakat itu kayak mereka tuh bingung kayak gitu ya harus mau ngapain kayak gitu, mereka nggak tahu kayak gitu. Kalau yang ketidakefektifan manajemen kesehatan tadi, mereka udah tahu apa yang harus dilakukan gitu, tapi mereka nggak melakukan. Oke guys, clear ya? Aku lanjut ya. Oke siap, udah clear semua ya? Nah, ini soal mengenai PIS-PK ya. Ini merupakan soal FR juga dari teman-teman yang sudah ikut ujian ya. PIS-PK. Ada yang tahu nggak PIS-PK itu apa? Halo guys, di komen guys, ada yang tahu nggak PIS-PK itu apa? Iya, kisi-kisi. Terima kasih Kakak Ira, kisi-kisi dari teman-teman yang udah ikut ujian ya. Tapi soalnya tidak sama persis kayak gini, guys. Soalnya nggak sama persis kayak gini, tapi kisi-kisinya kayak gini. PIS-PK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga.
Ya benar ya Kakak Agung Fuad Firdaus. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Oke, aku bahas ya guys ya. Jadi aku lihat jawabannya masih bervariasi tadi ya. Jadi ini soal mengenai PISPK. PISPK itu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ya. Dimana di sini perawat mendapatkan data tingginya angka kesakitan ISPA pada desa A. Diketahui 96% kepala keluarga merupakan perokok aktif ya. Perawat memberikan penkes tentang anjuran tidak merokok ya. Jenis intervensi dalam program PISPK yang dilakukan oleh perawat adalah intervensi tingkat keluarga ya. Karena di sini kata kuncinya adalah diketahui kepala keluarga ya. 96% kepala keluarga melakukan perokok aktif. Jadi si perawat ini memberikan penkes ya. Intervensi yang dilakukan adalah intervensi tingkat keluarga. Jadi dia ada 3 ya intervensi dalam PISPK ini. Intervensi tingkat individu itu fokusnya pada individu ya. Kemudian intervensi tingkat keluarga fokusnya pada keluarga. Dan intervensi tingkat masyarakat ya itu fokusnya masyarakat ya. Oke, ini untuk penjelasannya ya. Jadi dalam program PISPK itu ada 12 indikator kesehatan ya yang harus dicapai oleh masyarakat. Dia hampir sama kayak indikator PHBS ya, tapi ini lebih banyak. Kemudian yang pertama itu ada keluarga berencana, kemudian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ya, bayi mendapatkan imunisasi lengkap, kemudian bayi mendapatkan ASI eksklusif ya. Kemudian pertumbuhan balita itu dipantau ya. Pada saat posyandu dengan penimbangan berat badan gitu ya. Kemudian penderita TB paru itu berobat sesuai standar ya. Minum obat yang rutin 6 bulan. Kemudian penderita hipertensi juga berobat teratur dan teratur memeriksa kesehatan ya untuk mengukur tekanan darah. Kemudian penderita gangguan jiwa yang berat itu diobati dan tidak diterlantarkan ya. Jadi nggak ada ODGJ yang di jalanan kayak gitu. Kemudian anggota keluarga tidak ada yang merokok di rumah ya. Kemudian keluarga sudah menjadi bagian dari JKN ya. Semua punya JKN. Keluarga memiliki akses menggunakan air yang bersih ya. Keluarga memiliki akses menggunakan jamban yang sehat ya. Ini ya tadi ya. Untuk tingkat intervensi dari PISPK ada tingkat individu itu sasarannya individu. Tingkat keluarga itu sasarannya keluarga. Kalau tingkat masyarakat itu contohnya untuk bedain, kalau keluarga dia sasarnya keluarga kayak memberikan penkes pada keluarga melalui home visit gitu. Nah, kemudian kalau intervensi masyarakat itu kayak lebih ke misalnya larangan merokok, tidak kayak bikin itu namanya baliho ya pada area-area yang dilarang merokok kayak gitu. Iya, di soal memang di desa itu ditemukan, mana tadi ya guys? Diketahui 96% ya kepala keluarga ya. Makanya fokus intervensinya itu adalah kepada keluarga ya. Oke, clear ya guys. Jadi nanti ini dipelajari ya sama dihafal ya 12 indikator PISPK. Nomor 3 tadi apa jawabannya? Nomor 3 soal mengenai apa guys? Pemeliharaan kesehatan. Ketidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, mengenai luka bakar juga keluar ya dari FR. Ketutupan komen nggak ya? Enggak lah ya. Ayo silakan teman-teman di komen. Kak, dari tadi ya mulai. Soal surveillance itu udah aku bahas malam keberapa ya? Udah pernah aku bahas ke Kak Agung. Nanti kakak bisa cek di YouTube aku ya. Iya, dari tadi Kak, dari jam 19.45 kita mulainya. Atas lagi ketupan. Kalau aku ke atas lagi, itu langsung kelihatan pembahasan guys. Nanti kalian bisa intip. Nanti aku dikatain ceroboh lagi.
Kakak campur. Terima kasih bunganya mawarnya. Jadi aku harus hati-hati. Jadi untuk menghitung persentase luka bakar itu kita menggunakan prinsip 9 of rule ya. Lengan bawah itu maksudnya yang mana? Lengan bawah. Ya lengan bawah, Kak. Oke, udah bisa aku bahas. Iya bener nih kakak nurse. Siapa ini? Kakak nurse Anisweet. Perut 9, kedua lengan 9 ya. Jadi kita lihat di kasusnya, pasien ini mengalami luka bakar ya pada perut ya dan kedua lengan bawah. Nah, kalau di bagian dada kan itu totalnya 18, cuman ini pasiennya kan mengalami luka bakar di perut. Nah, berarti separuhnya ya, separuh dari 18 adalah 9 ya, berarti 9% di perut dan kedua lengan bawah ya. Kalau tak masing-masing tangan kan itu 9% ya, guys. Nah, jadi karena ini lengan bawah, jadi separuh lengannya aja itu 4,5 ya untuk lengan kanan dan 4,5 untuk lengan kiri. Jadi totalnya adalah 9 tambah 9 adalah 18% ya. Jawaban yang tepat itu adalah opsi A ya. Ini ya untuk ya ding lengan fullnya 9. Nah, jadi ini untuk dewasa dan anak-anak itu beda, yang bedanya itu di bagian kepala ya. Kalau dewasa itu 9%, kalau anak-anak 18%. Dan juga di bagian kaki ya. Kalau kaki dewasa 18%, untuk anak-anak itu 13,5% ya. Kenapa A jawabannya, Kak? Ya karena memang A, Kak. Karena ini nih di pembahasannya. Dia kan luka bakar di perut tuh. Kita lihat ya di 9 of rule ini. Di bagian dada itu 18%. Pasien ini kan luka bakarnya di bagian perut tuh, berarti separuh dada dong ya, jadi 9%. Terus di bagian tangan, masing-masing tangan kan 9%. Sedangkan pasien ini dia itu luka bakarnya di lengan bawah ya, kiri dan kanan, berarti 45 dong ya separuhnya. Kemudian 45,45 itu adalah 9 ya. Di situ kan nggak disebut muka belakangnya. Maksudnya Kak muka belakang. Depan belakang yang mana, Kak? Yang perut. Kalau perut kan udah jelas di bagian depan dong. Iya, kalau perut kan jelas bagian depan. Oh, yang lengan kalau nggak disebut ya berarti memang seluruhnya gitu, seluruh lengan bawah gitu. Nanti kalau disebutkan lengan bawah bagian depan kalian bingung loh, kayak mana tuh koma-komanya tuh. Nggak ada luka di wajah, cuma di perut aja sama di lengan. Oke, aku lanjut ya. Udah clear ya, ini dihafal aja ini guys. Luka di hati. Nanti di soal ujian nggak akan sesulit itu kok, nggak akan ditanya depan atau belakang. Ya lengan bawah, depan, belakang lagi nggak akan sesulit itu kok. Karena hitung-hitungnya tuh kita tuh hitung manual guys. Jangan dilanjut dulu Kak. Nah jadi tinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Iya, bedanya sama dewasa dan anak itu cuma di kepala dan kaki. Ingat aja ya, ujung kepala dan ujung kaki itu yang beda ya. Pernah ada soal kayak gitu ya, yang soal kayak gitu pasti bukan separuh lengannya, tapi tangan bagian depan, pasti kayak gitu kan, ataupun tangan bagian belakang. Oke guys, aku lanjut ya guys, sudah clear ya. Iya, ini soal FR dari teman-teman yang sudah ujian ya mengenai persentase luka bakar. Soal mengenai
mengenai personal Abu Bakar udah pasti keluar guys. Jadi kalian harus hafal ini ya. 9 of rule ini kalian harus hafal ya. Oke, aku lanjut ya. Yang masih pusing nanti boleh ya dihafal dulu ini ya. Karena soal ini mudah banget kok. Yang penting kita hafal aja. Nah, kalau ini adalah derajat luka bakar ya. Kasusnya sama, kakak campur-campur. Terima kasih kopinya, aku ngopi dulu ya. Kalau ditanya di bagian depan berapa? Bagian depan apa nih kak? Separuh lengannya lagi. Kalau lengan bawah bagian depan berarti bagikan aja 4,5 dibagi 2 lagi kakak. Kak, soal surveillance kayak gimana? Soal surveillance sudah aku bahas semalam ya guys. Itu kayak masuk juga soal-soal mengenai infeksi nosokomial ya. Surveillance heist. Aku lihat di sini rata-rata teman-teman jawab yang derajat 2 ya. Meskipun ada beberapa yang jawab derajat 1. Jadi benar ya. Jawabannya itu adalah yang opsi B derajat 2 ya, dimana kita lihat di sini si pasiennya ini kulitnya tampak kemerahan dan terlihat adanya bula ya, dan kemudian beberapa kulitnya itu mengelupas. Jadi ini udah masuk ke jaringan dermis ya. Jadi derajat 2. Jadi dia untuk derajat luka bakar itu ada 3 ya. Ada derajat yang pertama itu dinamakan dengan superficial burn ya. Itu luka bakarnya cuma masih di epidermis aja ya, bagian kulit luar aja. Jadi paling kayak kemerahan aja. Kayak kita kena ini luka bakar pas nyetrika. Jadi kayak kemerahan gitu doang. Kemudian kalau derajat 2 itu disebut dengan superficial partial thickness ya. Dia tuh udah mengenai bagian epidermis dan juga dermis gitu ya, seperti kayak tadi di kasus ada bula dan juga kulit-kulit yang ngelupas gitu ya. Kalau derajat 3 itu full thickness burn ya. Jadi udah masuk ke semua jaringan kulit, udah sampai ke jaringan ke lapisan lemak juga ya. Kalau kena aliran listrik derajat berapa kak? Tergantung lukanya kak. Kalau memang udah sampai ke udah sampai ke semua otot-otot lapisan lemak, itu udah masuk ke derajat 3 ya. Kakak campur-campur mengirim es jeruk. Terima kasih kakak. Iya, kalau cuma memar kayak kemerahan gitu aja itu derajat 1. Itu kayak luka bakar kita pas lagi nyetrika. Iya, minyak goreng juga selama belum ada bulanya ya. Kak Itsmi tergantung lukanya juga. Kalau misalnya dia tersengat listrik tapi nggak ada luka, Kakak Ira terima kasih. Aku lanjut ya, udah clear ya. Ini mudah kok soalnya. Cuman yang mungkin harus dihafal ini yang bahasa Inggrisnya ini guys, superficial burn ini harus dihafal karena mungkin nanti bisa jadi yang muncul superficial burn gitu ya, nggak derajat 1 kayak gitu. Luka bakarnya pas sayang-sayang terus ditinggal kak derajat berapa? Yuk teman-teman silakan dijawab, itu pertanyaan dari kakak bullshit. Balik ke soal bentar kak Taufik, kenapa kakak mau screenshot ya? Atau ada mau ditanyakan lagi? Kalau screenshot nanti kita ada sesi screenshot ya. Aku lanjut dulu bentar ya. Derajat 3. Derajat tak terhingga sih.
karena udah tembus ke kalbu. Kenapa nggak ada yang jawab A ini? Soalnya kemarin ada di postingan aku di TikTok ya, soalnya kurang lebih kayak gini. Itu ada yang protes gitu. Kak, kenapa bukan nyeri? Kan pasiennya udah meringis. Nah, udah ada nih, udah rame jawab A. Iya, benar Kakak Imran ya. Jadi untuk kita angkat diagnosa nyeri ini belum cukup ya. Iya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi E ya, gangguan integritas kulit ya. Oke, fix no debat ya. Bagaimana untuk teman-teman yang jawab A? Fix no debat nggak? Dan satu hal lagi yang perlu diketahui, nggak ada tuh diagnosis nyeri ya. Diagnosis nyeri itu dia ada 3, nyeri akut, nyeri kronis, dan nyeri melahirkan ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh, nggak ada diagnosis nyeri. Kalau hipovoleminya itu kayak mana? Dia tuh udah ditandai dengan pasiennya udah dehidrasi gitu ya, kayak mukosa bibirnya itu udah kering gitu ya, udah pucet, terus turgor kulit kembali lambat gitu ya. Nah, kalau gangguan integritas jaringan kayak mana? Guys, coba bedakan yang gangguan integritas kulit dan gangguan integritas jaringan. Kalau jaringan yang tadi ya, luka bakar derajat 3 itu udah masuk ke gangguan integritas jaringan ya, bukan lagi kulit. Kalau derajat 1 dan derajat 2 itu masih masuk ke gangguan integritas kulit ya. Ya, itu jawabannya ya Kakak Enhi Ryan. Kenapa bukan C? Ya, itu karena luka bakarnya itu masih derajat 2 ya. Masih di dermis dan epidermis. Oke? Bagaimana guys? Sudah clear ya? Kenapa jawabannya huruf kecil? Nggak tahu aku kak. Padahal aku nggak maksud loh. Iya kakak, jadi diagnosis gangguan integritas kulit atau jaringan ya. Jadi kita tegakkan itu sesuai dengan data-data yang terdapat di kasus. Kalau data-datanya itu dia mengalami kerusakan pada terbatas pada kulit aja, epidermis dan dermis, itu masuk ke diagnosis keperawatan gangguan integritas kulit. Tapi kalau udah masuk ke otot-otot atau jaringan subkutan lemak lainnya, itu udah masuk ke gangguan integritas jaringan. Oke, clear ya? Sangat clear ya? Oke, siap. Aku lanjut ya. Iya, kalau udah luka bakarnya itu udah derajat 3, udah kayak kena ke otot-otot atau lapisan lemak itu, pokoknya udah melewati epidermis dan dermis ya, udah melewati kulit, itu udah masuk ke jaringan ya kakak. Oke, clear ya? Aku lanjut ya. Iya, acuannya SDKI ya. Kakak bisa buka nanti di SDKI ya. Kakak Tanta, terima kasih. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bula itu apa? Ayo teman-teman, bula itu apa? Bula-bula, bula-bula. Tuh ya kakak Taufik sudah dijawab sama kakak Liliput ya. Bula itu temannya matahari. Itu bulan, Kales. Itu bulan, Kales. Bola basket. Nih aku kalau aku post ke YouTube pasti bakal diprotes aku nih. Kak, bahas soal aja, Kak.
nggak usah bahas yang lain. Kak, ulangi kak. Kakak, apa yang diulangi kak? Apa yang aku ulangi kak? Perbedaannya tadi, gangguan kerusakan integritas kulit dan jaringan. Kalau kulit itu dia tuh masih di lapisan epidermis dan epidermis, masih di lapisan kulit kakak. Kalau kayak derajat luka bakar itu masih derajat 1 dan 2. Kalau gangguan integritas jaringan, dia itu udah masuk ke udah masuk ke otot-otot ya, udah masuk ke lapisan lemak ya. Kalau derajat luka tuh udah derajat yang ketiga gitu. Wah, jawabannya sangat bervariasi nih. Yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama ya. Kalau cuma datanya pakaian tidak rapi, itu nggak bisa kita angkat defisit perawatan diri. Guys, kecuali banyak data yang mendukung, kayak pasiennya bau, kemudian mulut tampak kotor, rambut acak-acak, itu bisa kita angkat. Kalau cuma datanya pakaian tidak rapi, itu nggak bisa kita angkat ya. Terus isolasi sosial itu juga nggak bisa kita angkat kalau cuma datanya itu malas berinteraksi. Kan cuma malas berinteraksi, kecuali dia benar-benar menolak berinteraksi, sama sekali nggak mau berinteraksi, itu baru bisa kita angkat isolasi sosial ya. Kemudian HDR kenapa? Karena ada kata-kata di sini malu dengan kondisinya. Bukan ya, jawaban yang tepat itu adalah, kita lihat ya di kasus ini, hasil pengkajian pakaian tidak rapi, bicara dan tersenyum sendiri. Apa coba? Bicara dan tersenyum sendiri. Dan ada kata-kata mondar-mandir ya. Jadi ini merupakan data-data masalah keperawatan halusinasi ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah halusinasi. Jadi sebenarnya banyak memang diagnosisnya, tapi diagnosis utama yang utama pada kasus ini adalah halusinasi. Oke? Clear ya guys? Kalau RPK kan dia di sini nggak ada tuh tanda-tanda kayak dia mau melakukan kekerasan. Dia malah korban kekerasan suaminya ya, korban KDRT. Iya, kalau bahas masalah nggak minum obat itu udah masuk ke faktor presipitasi dan predisposisi ya. Oke, aku lanjut ya. Soalnya salah ini. Salah kenapa kakak? Salahnya di mana? Kalau ISOS itu dia sama sekali nggak mau berinteraksi gitu ya, benar-benar menolak interaksi. Kak, itu tanda-tanda bisa muncul semua pasien. Apa ini?
karena halusinasi lebih banyak data muncul. Iya, karena di situ kan kita menemukan banyak sekali data-data ya, kayak kalau misalnya kita akan terkecoh definisi perawatan diri kayak yang aku bilang tadi, di sini cuma ada data pakaian tidak rapi, jadi nggak bisa kita angkat kayak gitu ya, kayak terus males berinteraksi, itu nggak bisa juga kita angkat, isolasi sosial gitu ya. Sedangkan kayak halusinasi di sini ada 2 data yang kita temukan gitu ya, dia berbicara dan tersenyum sendiri, dan juga ada mondar mandir gitu ya. Faktor predisposisi dan presipitasi, ini udah pernah aku jelasin ya. Kalau faktor presipitasi itu faktor pencetus ya, dia itu berlangsung kurang dari 6 bulan ya. Faktor terdekat yang menyebabkan ataupun penyebab dalam jangka waktu terdekat ya, yang menyebabkan si pasien ini kambuh gitu. Kalau di sini faktornya itu adalah karena dia putus obat ya. Kalau faktor predisposisi itu faktor pendukung ya. Misalnya ini apa, didukung kalau kayak dia tuh trauma karena suaminya KDRT gitu ya. Oke guys. KSP2 apa? Halusinasi. SP2 halusinasi, minum obat atau bercakap-cakap? Minum obat dulu nggak sih guys? Kalau SP terbaru. Setahu aku SP terbaru itu minum obat dulu. Iya, minum obat kan kakak Bragita. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Malam ini aku nyiapin 12 soal ya, bonus. Jadi malam ini aku bahas soal yang sesuai kisi-kisi guys. Jadi di kisi-kisi itu katanya tentang diagnosa keperawatan pada pasien keperawatan jiwa ya. Jadi ini semua soal-soal berdasarkan kisi-kisi berdasarkan FR, sorry guys, berdasarkan FR dari teman-teman yang udah ujian ya. FR dan kisi-kisi. Ayo teman-teman silakan dijawab. Ayo dijawab sambil di tap layar, Sebenarnya kisi-kisi yang keluar soal-soal ujian ini itu udah pernah aku bahas semua sih guys di konten-konten aku. Kalian bisa cek aja nanti di YouTube aku ya. Kayak tentang keperawatan gawat darurat itu udah banyak yang aku bahas di YouTube aku maupun di TikTok aku ya. Besok live kak. Nah besok aku bingung guys. Besok aku dinas malam tuh. Kalau aku live kejar nggak ya kira-kira aku prepare berangkat dinas? Live pagi. Memang pagi ada yang ini. Besok pagi aja kak. Emang pagi kalian on ya guys? Ayo kak live pagi. Kan besok minggu banyak. Oh ya besok minggu ya, aku lupa. Oke, kita bahas ya. Di sini aku lihat teman-teman pada jawab A ya. Jadi benar ya jawabannya itu adalah A. Jadi ini soal mengenai teori ya. Yang ditanyakan teori bukan bentuk kasus. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan yang berkaitan dengan bencana
yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana disebut dengan manajemen penanggulangan bencana ya. Ya, untuk pembahasan yang tadi. Jadi kalau pada tahap prabencana itu dilaksanakan ketika belum ada bencana kayak gitu ya. Kayak misalnya melakukan mitigasi gitu. Terus kalau tanggap darurat itu saat akan terjadi bencana gitu ya. Kemudian kalau pasca bencana itu diterapkan setelah terjadi bencana. Ini nampak nggak guys? Kurang ya? Bentar ya. Kok kagak mau dia di zoom. Gak mau dia di zoom guys. Ya sudahlah ya. Ini yang aku jelasin tadi udah ada juga nih. Ya sudahlah kalau dia tidak mau. Jangan dipaksa guys. Memaksa itu tidak baik. Nomor berapa tadi? Nomor 10 tadi kan ya? Nomor 9. Berarti ini nomor 10 ya. Aduh telat. Kakak Dewi baru gabung ya kak. Jadi FR dari teman-teman yang udah ikut itu soal tentang bencana itu lumayan ya guys. Jadi nanti dipelajari aja lagi ya. Iya, ini kita yang sekarang yang nomor 10 ya. Halo, silakan teman-teman. Nomor 9 yang A, Kak. Oke, udah bisa aku bahas guys. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ini juga soal mengenai apa tuh namanya teori ya. Jadi serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana ya. Itu kata kuncinya. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana merupakan mitigasi bencana ya. Jadi benar ya teman-teman, tadi aku lihat rata-rata jawab yang opsi mitigasi bencana. Ini ya, untuk contohnya itu kayak dengan membangun kanal-kanal saluran air gitu ya, untuk mencegah terjadinya banjir kayak gitu. Kalau mitigasi bencana itu masuk ke yang tahap tadi ya, tahap sebelum terjadinya bencana ya. Manajemen risiko bencana itu mitigasi bencana sebelum terjadinya bencana. Cuman ini nggak kelihatan banget ya. Kok jadi blur gini guys? Kak, untuk yang SS, nanti kita ada sesi SS ya. Jadi kita bahas soal dulu ya. Nah, ini soal mengenai triase ya. Ini juga masuk ke FR teman-teman. Kalau tanggap darurat itu saat akan terjadinya bencana kakak ya. Saat akan terjadinya bencana itu apa itu yang harus segera dilakukan gitu. Oke, aku lihat di sini teman-teman rata-rata jawab A, tapi ada juga yang jawab C.
Jadi kita lihat di sini ya, korban yang membutuhkan stabilisasi segera ya. Ada kata-kata segera dalam garis triase. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang opsi A ya. Triase merah, di mana pasien yang mengalami masalah pada ABC ya, airway, breathing, circulation-nya, di mana pernapasannya itu tidak paten ya, dengan RR-nya itu lebih dari 30, sirkulasinya juga sudah mulai bermasalah gitu ya, itu harus dilakukan stabilisasi segera. Nah ini ya, nampak nggak nih guys? Cuman kalau pada kasus bencana itu korban-korban yang pertama kali kita evakuasi itu adalah korban-korban. Jadi kita kayak memanggil korban-korban yang masih mampu berjalan gitu ya, untuk kumpul di titik evakuasi gitu ya. Naikin, aku takutnya kelihatan ini jawaban. Enggak ya, bentar. Enggak mau ya guys, ntar dulu aku zoom dulu. Enggak mau dia, enggak mau di zoom, cuma segini doang guys, kelihatan lah ya. Kami nggak minus kak, oke siap. Nah kalau yang kuning itu dia tuh udah ada masalah juga sama ABC-nya, tapi lebih masih stabil ya, kayak frekuensi napas itu di bawah 30 ya, kemudian si RT-nya itu di bawah 2 detik gitu ya, pasiennya juga masih sadar gitu ya. Kak jangan memaksa kak, iya jangan dipaksa ya. Oke aku lanjut ya, kalau soal triase ini aku yakin semua pada jago nih. Sebentar guys, ini terlalu gede. Juga masih gede. Dari 2 hari. Soalnya paliatif itu aku nggak masuk ke FR kakak. Jadi aku bahas mau pakai laptop. Aku males pakai laptop sebenarnya kak. Aku belum menemukan perawatan paliatif yang masuk ke FR, jadi makanya aku belum bahas kakakku. Kelihatan ya? Lanjut kak, malam ini ada berapa soal? Ada 12 ya, ini the last one. Besok soal surveillance lagi ya kak, siapin 1 lah kak. Oke siap. Wah jawabannya sangat bervariasi ini. Aduh, ini tanpa adanya darah dari hidung. Ini adanya darah dari hidung, guys. Tanpa adanya darah dari hidung dan mulut ya, adanya darah. Guys, ini aku ada yang ketinggalan ya. Di sini ada tanpa adanya darah ya dari hidung dan mulut. Iya, adanya darah di hidung dan mulut ya.
Deka suction dulu. Iya bener ya. Prinsipnya itu adalah clearkan dulu airway. Jadi jawaban tepat itu adalah suction ya. Kita lihat di sini pasiennya post KLL, tidak sadarkan diri, KCS 8. Luka lecet di pelipis kanan, pipi kiri, hematom di bagian belakang kepala dan kelopak mata ya. Ada raccoon eyes ya. Kemudian mengalami deformitas pada tangan kiri dengan pendarahan aktif. Kemudian tampak adanya darah. Ini memang aku tadi lupa ya. Di sini tuh tampak adanya darah dari hidung dan mulut pasien. Nah, jadi tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus bebaskan dulu airway ya. Kenapa nggak pasang OPA? Indikasi dipasang OPA kenapa kakak? Dipasang OPA itu kalau misalnya lidahnya itu jatuh ke belakang ya. Kenapa nggak dipasang collar neck dulu kakak? Ya karena prinsipnya itu adalah pembebasan airway dulu. Fraktur cervical kalau ada jejas di bagian cervical kak. Kenapa nggak B? Soalnya tidak ada terpasang collar neck. Jadi kita prinsipnya itu adalah pembebasan airway dulu ya guys. Halo guys, bagaimana guys? Kenapa tidak dipasang OPA? Karena di sini tidak ada data-data yang menunjukkan pasien itu ada suara snoring ya. Makanya dilakukan suction karena data-datanya itu tampak adanya darah dari hidung dan mulut pasien ya. Makanya dilakukan suction. Darahnya itu ada di hidung dan di mulut pasien. Kalau misalkan ada snoring, ya itu kita harus pasang OPA dulu. Ya, kalau misalkan darahnya itu banyak ya, darah itu kelihatannya tentu harus suction dulu. Kalau memang udah nggak ada darah lagi baru dipasang. Kayak mana kita mau memasang kalau misalkan itu masih berdarah-darah mulutnya? Ya nggak, logika aja. Kayak mana kita mau memasang kalau darahnya itu masih mulutnya itu masih berdarah-darah? Oke, sudah clear belum? Iya, tapi nggak boleh ya kita sembarangan untuk memiringkan pasien ya, apalagi pasien-pasien yang dicurigai dengan adanya fraktur cervical ya, nggak boleh sembarangan kita memiringkan. Dan untuk memiringkannya itu dia ada teknik khusus gitu ya, nggak bisa sembarangan kayak miringkan gitu, nggak bisa. Udah clear belum guys?
clear ya. Jadi emang jelas banget ya. Jadi memang harus kita section dulu. Logika aja kayak mana mau kita pasang si opa gitu. Kalau mulutnya itu penuh darah gitu ya. Oke? Oke, jadi ini kita cuma ada 12 soal guys. Malam ini aku cuma nyiapin ada 12 soal ya. Biasa kan 10 soal, cuman malam ini aku kasih bonus. Besok live jam berapa? Aku bingung besok live jam berapa ya kira-kira ya. Kalau live pagi otomatis malam ini aku harus siapin soal lagi dong. Nah ini ya buat teman-teman tadi yang nanyain ebook ya. Iya, pasiennya tetap kita pasang collar neck, tapi tekniknya itu adalah pembebasan airway dulu kakak Yulet ya. Tetap akan kita lakukan semua, kita pasang infus juga pasiennya, semua kita lakukan. Tapi yang ditanyakan adalah tindakan utama ya, yang harus segera kita lakukan ya. Ebook berapaan kakak? Untuk yang menanya ebook silakan ya WA ke kontak 0838 4847 5251. Misal tanpa jajas. Apanya kakak misal tanpa jajas? Terus kalau tanpa jajas kenapa? Jadi semua tindakan akan kita lakukan ya. Kita pasang infus, semua kita lakukan. Tapi yang pertama sekali kita lakukan itu adalah pembebasan airway ya. Karena kalau airway-nya tidak paten justru itu akan membahayakan si pasien ya, bisa lewat pasiennya. Ebooknya bagus sekali guys, nggak nyangka semurah itu tapi bagus. Masya Allah kakak Rina Fajri. Semoga berkah ya kakak Rina ya. Kalau pada pasien trauma, teknik pembebasan airway-nya itu dengan cara jauh trust ya kakak Danu. Kalau pada pasien non-trauma itu head tilt chin lift. Pada pasien trauma dengan jauh trust ya. Iya kak, ebooknya bagus dan mudah dipelajari. Ya cuman kadang masih ada beberapa typo ya guys ya. Jadi makanya di ebook aku tuh itu free konsul ya. Free konsul sama ada misalnya ada yang kurang dipahami dari soal yang aku buat gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman pasti kayak terkecoh gitu. Yang kayak soal mengenai terapi cairan pada pasien dengan hipoglikemi. Itu rame banget yang protes ke aku, "Kak, kenapa jawabannya bukan ini? Kenapa bukan ini?" gitu ya. Head tilt chin lift itu untuk pembebasan airway pada pasien non-trauma kakak Ulan. Kalau pada pasien trauma itu dengan jauh trust ya. Untuk teman-teman yang masih bingung ya yang mengenai soal keperawatan gawat darurat tadi, mungkin nanti boleh ya lagi ya dibuka referensi atau buku-buku keperawatan gawat darurat ya. Besok bahas mengenai Apgar skor bayi. Apgar skor udah pernah aku bahas sih guys. Makanya kadang aku bingung mau bahas apa nih, kayak ini udah pernah aku bahas gitu. Contoh pasien trauma dan non trauma. Kalau pasien trauma ya kayak pada pasien KLL kakak. Kalau pada pasien non trauma itu kayak apa? Misalnya pada pasien-pasien yang kayak tiba-tiba henti jantung gitu kan, yang nggak ada trauma apa-apa gitu. Soal ngitung impuls itu udah pernah aku bahas juga guys, makanya aku bingung. Aku merasa kalau udah pernah aku bahas jadi kayak nggak perlu aku bahas lagi gitu. Soalnya pernah gini, aku pernah bahas, "Kak, ini kan udah pernah dibahas" gitu.
Iya memang dari FR teman-teman, keperawatan keluarga, keperawatan komunitas itu lumayan ya soalnya. Besok live jam berapa? Aku belum tahu live jam berapa ya guys. Aduh, besok aku belum tahu. Pokoknya, oh ya saya screenshot ya, aku lupa. Pokoknya kalau aku live pasti aku infokan di apa itu namanya? Sabar guys. Kalau live aku pasti infokan di story TikTok ya. Jadi nanti kalian bisa pantau aja story TikTok aku ya. Ini teman-teman yang mau screenshot silakan. Udah belum? Naikin ya ketutupan komen. Oh, kecilin lagi. Iya, otonomi. Jadi buat teman-teman yang udah chat nanyain ebook, belum bisa aku balas dulu ya. Habis live aku balas ya. Jadi untuk ebooknya itu ada total 300 soal ya guys. 200 soal tentang kompetensi teknis perawat ya, yang udah aku susun ya berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Permenpan. Udah lengkap dengan pembahasan. Kak, aku WA ya tanya ibu. Siap, nanti aku balas satu-satu ya kak. Lanjut ke nomor 2 ya. Oke, sudah. Aku lanjut ke nomor 3. Lanjut ya. Kak, belum nomor 2. Ini nomor 2. Sudah kakak ya nomor 2. Aku lanjut nomor 3 ya. Nomor 3-nya nggak muat guys. Oh muat kok nih, bentar. Nggak muat. Udah bisa lah ya dibedakan ya diagnosis ini. Ini pasti keluar nih. Udah ya, aku lanjut ya. Nomor 4. Ke atas mana? Ke atas ini. Telat kak, bisa dibahas lagi ya nomor 3. Kak Dwi, atau nanti kakak lihat di YouTube aku aja ya. Nanti aku post ulang di YouTube ya rekamannya ya. Bentar guys. Jadi nggak masuk semua dia. Nggak muat, mau ku kecilin lagi nggak? Apa kecil banget ya? Oke, aku lanjut ya.
Ini yang persentase luka bakar, ini dihafal ya guys. Ini pasti keluar. Pembahasan nomor 4 belum ya kak? Ini yang udah WA aku, mohon bersabar ya, aku balas satu-satu. Pengiriman dari mana guys? Ini ebook ya. Jadi ebook itu merupakan buku elektronik ya, dia bentuk file PDF. Jadi kita kirim melalui WA ataupun email ya. Jadi nggak kita kirim ke alamat, cukup ke alamat email aja gitu ya. Tingkatan intervensi yang ini bisa kayak gini kakak Reka. Oke. Oke, lanjut ya. Ini derajat luka bakar tadi, derajat 1 itu masih di kulit ya, epidermis dan dermis. Derajat 1 masih di epidermis, derajat 2 udah masuk ke dermis ya. Derajat 3 tuh udah masuk ke semua, ke otot-ototnya. Kalau epidermis itu dia kayak belum ada mengelupas gitu, kulitnya masih utuh gitu. Yang mana nggak kelihatan kak? Kak, soal yang kemarin-kemarin kakak live di mana kalau mau baca ulang? Di YouTube aku kakak Ucul, di YouTube Nurse Nisa. Kakak bisa cek ya. Udah, pokoknya soal live-nya udah aku upload semua ya. Di YouTube Nurse Nisa. Ini soal nomor 7. Jadi, satu hal yang jangan lupa untuk diingat ya, tidak ada diagnosis keperotan nyeri. Yang ada itu nyeri akut, nyeri kronis atau nyeri melahirkan. Oke, guys. Aku lanjut ya, guys. Nah, kayak soal ini juga. Ini kan memang sebenarnya kalau mau diangkat ada banyak gitu. Tapi lihat data-data yang lebih dominan gitu ya. Pokoknya jangan sampai terkecoh deh. Udah ini guys, nomor 9. Terus lanjut nomor 11. Yang mana dinaikkan kak? Nomor 9. Ini. Terus tadi udah nomor berapa kita ya? Nomor 12 ya.
Nomor 12 yang sungguh sangat banyak perdebatan ya. Kenapa nggak dipasang ini? Kenapa nggak dikasih ini? Ini lihat aja pembahasannya, prinsipnya itu A, B, C. Oke, ternyata baterai aku sudah dicas guys. Baterai aku sudah minta dicas guys. Bentar, yang nomor 10 ya. Nih. Aku ngecas HP dulu lah ya guys. Baru nanti aku balas satu-satu ya. Yang udah WA nanti aku balas satu-satu ya. Aku mau cas HP dulu. Terima kasih kakak ilmunya. Semoga berkah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang akan ujian ya. Semoga dimudahkan, semoga dilancarkan, dan semoga lulus ya P3K tahun ini. Amin. Oke guys, aku end live ya. Mengenai besok aku kabarin lah jam berapa live-nya. Oke guys, doa terbaik ya dari aku untuk kalian. Pokoknya yang udah chat aku mohon bersabar ya, aku balas satu-satu. Aku mau cas HP dulu. Oke kak, kalau bisa tentang APD ya, nanti aku mix aja ya. Oke guys, aku end live ya. Assalamualaikum.